anak-anak grade 4. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita ketemu lagi ya di pelajaran tematik. Untuk hari ini kita akan membahas tema 4C, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Kita akan mempelajari subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Khususnya hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan belajar apa saja? Yang pertama, bahasa Indonesia. Kita akan membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Yang kedua, IPA. Mendiskusikan tahapan pertumbuhan tanaman padi dan upaya pelestariannya. Yang ketiga, IPS. Mengidentifikasi keadaan geografis di Indonesia dan mengidentifikasi ciri-ciri bentang alam suatu wilayah. Yang keempat, kita akan belajar PPKN, yaitu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Dan yang kelima, kita akan belajar SBDP, membuat karya seni kolase. Sebagian masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Sama tidak antara padi dan beras? Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 3, buku tema 4C di halaman 3. Di situ ada sebuah bacaan. Nah, sekarang kita akan membaca bersama-sama bacaan berikut ini ya. Padi. Nasi adalah makanan pokok sebagian besar penduduk di dunia, termasuk penduduk di Indonesia. Nasi merupakan olahan beras yang berasal dari tanaman padi. Banyak penduduk Indonesia yang menanam padi. Selain karena nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, keadaan alam dan iklim di Indonesia juga mendukung untuk menanam tanaman padi. Tanaman padi dapat ditanam di wilayah beriklim tropis, memiliki tanah subur, dan air yang cukup. Beberapa wilayah yang memenuhi kriteria tersebut berada di benua Asia. Hampir 90% kebutuhan beras di dunia diperoleh dari wilayah tersebut. Indonesia merupakan negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia. Ada 10 wilayah di Indonesia yang menghasilkan beras dalam jumlah banyak, yaitu Jawa Timur sekitar 1,1 juta ton per tahun, Jawa Tengah sekitar 779.000 ton per tahun, Jawa Barat sekitar 540.000 ton per tahun, Sulawesi Selatan sekitar 490.000 ton per tahun, Nusa Tenggara Barat sekitar 155.000 ton per tahun, DKI Jakarta dan Banten sekitar 86.000 ton per tahun, Lampung sekitar 69.000 ton per tahun, Sumatera Selatan sekitar 68.000 ton per tahun, DKI Yogyakarta sekitar 66.000 ton per tahun, dan Aceh sekitar 46.000 ton per tahun. Walaupun demikian, beras yang dihasilkan di Indonesia masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia. Rata-rata konsumsi beras setiap orang per tahun adalah 140 kg. Oleh sebab itu, walaupun negara Indonesia termasuk negara penghasil beras terbesar ketiga, Indonesia masih mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah populasi penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sekarang kalian sudah membaca kan bacaannya? Sekarang kamu dapat membuat pertanyaan dari bacaan tersebut. Membuat pertanyaan berdasarkan bacaan dilakukan dengan cara memahami isi bacaan terlebih dahulu. Jadi kalian harus membaca bacaannya terlebih dahulu. Kemudian, dengan membuat pertanyaan, kamu dapat melatih keterampilan membaca berupa menemukan informasi penting. Jadi dengan kita membaca, kita bisa mengetahui informasi penting dari bacaan tersebut. Selain itu, juga melatih menggunakan kalimat tanya dengan bahasa yang baik dan benar. Coba, kalian tahu kalimat tanya? Kalimat tanya itu harus ada kata tanyanya. Kata tanya apa saja? Iya, ada apa, bagaimana, berapa, apa, kapan, di mana.
Dan masih banyak lagi ya. Untuk membuat pertanyaan yang ada di dalam bacaan, kalian juga harus tahu jawabannya. Jadi, jangan lupa pertanyaan yang kita buat harus ada jawaban juga di dalam bacaan tersebut ya. Di sini Miss Devi berikan beberapa contoh pertanyaan yang ada di dalam bacaan dan Miss Devi juga sudah kasih jawabannya ya. Coba kita akan bahas sama-sama ya. Coba yang pertama, apa makanan pokok penduduk Indonesia? Nah, di bacaan tadi ada ya. Nasi adalah makanan pokok sebagian besar penduduk di dunia, termasuk penduduk di Indonesia. Jadi, pertanyaan ini ada jawaban di dalam bacaan ya, yaitu jawabannya nasi. Yang kedua, bagaimana kondisi alam suatu daerah agar tanaman padi dapat tumbuh? Di bacaan juga ada. Jawabannya yaitu beriklim tropis, memiliki tanah subur dan air yang cukup. Pertanyaan ketiga, di mana saja wilayah di Indonesia yang menghasilkan beras dalam jumlah banyak? Tadi di bacaan di dalam paragraf ketiga ada 10 wilayah Indonesia yang menghasilkan beras dalam jumlah banyak. Di mana saja, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sumatera Selatan, di daerah istimewa Yogyakarta, dan Aceh. Pertanyaan berikutnya, urutan berapa negara Indonesia sebagai penghasil beras terbesar di dunia? Ada di paragraf 3 juga di awal ya. Indonesia merupakan negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia. Jadi Indonesia merupakan urutan ketiga. Pertanyaan berikutnya, mengapa Indonesia masih mengimpor beras dari negara lain? Ya, itu ada di paragraf keempat ya. Karena beras yang dihasilkan di Indonesia masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia. Nah, sekarang tugas kalian, coba kalian membuat pertanyaan ya. Coba kalian buat 2 saja pertanyaan yang ada di dalam bacaan padi tersebut. Nah, sekarang kalian coba perhatikan. Ada peta Pulau Jawa. Ya, di sini di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat, itu ada daerah Karawang di situ ya. Karawang ini, daerah ini merupakan lumbung padi nasional. Jadi daerah Karawang ini terkenal dengan lumbung padi nasional. Tahapan pertumbuhan tanaman padi. Untuk pertumbuhan tanaman padi ini ada 3 tahap ya. Tahap pertama adalah benih, tahap kedua adalah kecambah, dan tahap ketiga adalah bunga. Coba untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan berikut ini. Tahukah kalian anak-anak, pertumbuhan padi itu dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama benih dan biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahannya benih terjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara, bukan di lahan sawah sebenarnya ya, ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap kemudian dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning anak-anak. Gabah merupakan bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padinya anak-anak. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah anak-anak yang berwarna putih, ada kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Kalian mendengarkan penjelasan tersebut. Jadi sekarang kalian akan membuat diagram tahapan pertumbuhan tanaman padi. Nah, seperti ini ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi tahapan pertumbuhan tanaman padi yang pertama benih.
Benih padi adalah biji yang sudah tua. Yang kedua, setelah jadi benih yaitu kecambah. Benih padi yang ditanam akan menjadi kecambah dan muncul ke permukaan tanah. Dan yang ketiga, bunga. Dari bunga akan tumbuh biji padi. Lama-kelamaan, padi akan menguning dan siap untuk dipanen. Upaya pelestarian tanaman padi. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, menjaga saluran air agar tetap mengalir. Dan yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Identifikasi keadaan geografis di Indonesia. Coba sekarang kalian buka buku tema 4C kalian di halaman 5. Coba kalian perhatikan gambar tersebut ya, ada 3 gambar. Yang pertama persawahan, tepi pantai, dan perkebunan teh. Oke, Miss Devi akan menjelaskan tentang persawahan dulu ya. Sawah adalah tanaman yang digarap dan diairi untuk menanam padi. Pada lahan yang berkemiringan tinggi, jadi yang mempunyai kemiringan tinggi, sawah dibuat berteras atau biasanya disebut terasiring atau sekedan. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari erosi dan menahan air. Sawah ada beberapa macam ya. Yang pertama, sawah irigasi. Jadi sawah irigasi itu sawah yang dalam proses pengairannya dilakukan secara teratur menggunakan sistem irigasi di mana airnya itu bersumber dari waduk dan bendungan. Ini adalah sawah tada hujan, di mana sistem pengairannya berdasarkan musim hujan saja. Jadi untuk melakukan budidaya padi hanya dapat dilakukan ketika musim penghujan saja. Selanjutnya adalah sawah lebak, di mana sawah ini berada di kiri dan di kanan sungai-sungai besar. Yang keempat adalah sawah pasang surut, di mana sawah yang terletak di muara sungai atau tepi pantai. Gambar yang kedua adalah tepi pantai ya. Gambarnya tidak sama ya. Di sini Miss Devi ada gambar tepi pantai. Tepi pantai adalah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Dan yang ketiga, perkebunan teh. Nah, di mana daerah penghasil teh terbesar di Indonesia ada beberapa daerah ya. Yang pertama Simalungun. Daerah ini berada di Sumatera Utara. Daerah Kerinci ini berada di Jambi. Cisarua ada di Jawa Barat, Ciwidey ada di Jawa Barat, dan di Brebes di daerah Jawa Tengah. Alam di Indonesia, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, daerah mana saja kak ini? Pernahkah kalian pergi ke daerah seperti ini? Tentang alam di Indonesia itu banyak sekali ya. Untuk hari ini kita akan membahas 3 daerah ini. Coba kalian tebak daerah mana saja kak ini? Pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah ini dapat digunakan untuk perkebunan seperti kelapa dan tebu. Untuk pertanian seperti padi dan jagung. Untuk peternakan seperti ayam dan sapi. Kemudian untuk perumahan dan untuk kegiatan industri. Selanjutnya adalah dataran tinggi. Ya, lihat gambarnya, ada banyak-banyak gunung ya. Ada gunung-gunung. Jadi ini termasuk dataran tinggi. Dataran tinggi ini disebut juga plato. Jadi dataran tinggi ini adalah daratan yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Ya, jadi
Erosi itu apa? Erosi itu pengikisan lapisan tanah oleh air, angin, atau es. Ya. Sedangkan sedimentasi yaitu proses pengendapan materi hasil erosi di tempat tertentu. Nah, dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, untuk rumah peristirahatan, dan juga untuk objek wisata. Nah, pernah ya, semua pasti pernah di daerah ini ya. Ini adalah pantai. Pantai adalah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Jadi perbatasan antara darat dan laut. Garis pantai biasanya digunakan untuk menandai suatu negara. Nah, pantai biasanya digunakan untuk apa? Usaha pengeringan ikan, untuk tambak, ladang garam, dan juga untuk objek wisata. Nah, coba sekarang kalian buka buku 4C kalian di halaman 6. Nah, di situ kalian disuruh mencari perbedaan antara dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai ya. Di sini Miss Devi hanya berikan beberapa contoh ya. Kalian bisa menambahkannya ya. Ini hanya ada beberapa. Jadi misalnya ciri-cirinya nama tempat di dataran rendah apa nama tempatnya? Misalnya dataran rendah Surakarta, dataran rendah Madiun. Kemudian kalau dataran tinggi, nama tempatnya apa? Dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Puncak, itu ada di Bogor. Dan yang ketiga pantai. Nah, nama tempatnya apa? Kalian pernah pergi ke pantai ya? Misalnya Pantai Sanur ada di Bali, Pantai Parangtritis ada di Jogja. Nah, di ketiga daerah ini memiliki suhu udara juga berbeda-beda. Kalau di dataran rendah, itu suhu udaranya antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan dataran tinggi itu 15 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Dan di pantai biasanya itu 27 derajat Celcius ya. Sekarang jenis hewan yang hidup di daerah itu juga pasti berbeda-beda. Kalau di dataran rendah misalnya ayam, gajah, kuda, masih banyak ya. Kalian bisa sebutkan lainnya juga. Kalau di dataran tinggi, domba, kambing, sapi. Kalau di pantai, kura-kura, kepiting, teripang. Nah, selain hewan, jenis tanamannya pasti juga akan berbeda-beda. Kalau dataran rendah, misalnya tanamannya padi, jagung, kelapa. Dataran tinggi, sayuran, buah-buahan, teh juga ya. Kalau di pantai, pantai pasti banyak kelapa dan tumbuhan bakau. Selain itu juga sumber daya alam yang ada. Kalau di dataran rendah, ada pertambangan, perkebunan, peternakan, perikanan. Di dataran tinggi, ada perkebunan, pertanian, apalagi ya. Kalian bisa melengkapi ya. Kalau di pantai misalnya perikanan. Kemudian cuaca yang sering terjadi. Kalau di dataran rendah, sering terjadinya apa? Panas. Kalau dataran tinggi, hawanya itu sejuk ya. Cuacanya sejuk. Kalau di pantai, panas ya. Selain itu, mata pencarian penduduk. Kalau di dataran rendah, ada banyak sekali ya. Di antaranya petani, pedagang, peternak, pegawai, karyawan kantor. Kalau dataran tinggi misalnya apa? Pedagang, peternak, dan masih banyak lainnya. Kalau di pantai, ya nelayan, petani tambak, petani garam, dan perajin. Oke, kalian bisa menambahkannya di kolom yang sudah ada di buku kalian di halaman 6. Kalian bisa menambahkannya, menuliskannya di situ. Oke, pembelajaran kita hari ini untuk pembelajaran 1 hari ini sudah selesai ya. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya di pembelajaran 2. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kalian sudah memperhatikan penjelasan dari Miss Devi ya. Terima kasih. God bless you.